Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3750, 3751, 3752. Melihat Dev membuka penawaran, kultivator itu tampak mengerutkan kening. Kultivator lainnya juga melihat ke arah Dev. Dev baru saja mengeluarkan uang untuk membeli tulang tangan, dan sekarang dia memiliki kipas lipat itu. Betapa kayanya dia. Lao yang juga melihat ke arah Dev beberapa kali lagi, dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kaya. Rekan Tao, saya sangat menginginkan kipas lipat itu, dan saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Kultivator kurus itu meminta kipas itu kepada Dev. Sepertinya dia tidak punya uang lagi, kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta kipas itu kepada Dev. Namun, Dev tidak berniat untuk memberikannya. Jika dia memiliki kipas ini, dia bisa menahan serangan-serangan dari puncak alam kesengsaraan. Bagi Dev, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Maaf, aturannya adalah penawar tertinggi dialah yang menang, Anda tidak bisa membayar harga lebih tinggi. Dev menggelengkan kepalanya. Setelah melihat ini, mata kultivator itu sedikit membeku, dan kemudian semburan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung merobek pola formasi yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, penampilan dan aura kultivator itu semuanya terungkap, dan dia ternyata adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, tidak heran kultivator ini berani mengekspos dirinya. Rekan Tao, saya Mu Yao dari keluargamu. Jika Anda bisa memberikannya kepadaku, keluargamu saya akan sangat berterima kasih. Setelah mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangan Mu Yao, menandakan bahwa dia tidak berbohong. Bagaimanapun, keluargamu adalah satu-satunya yang mempraktikkan keterampilan berbasis api di dekat Gunung Tianmo. Ternyata dia dari keluargamu. Pantas saja dia berani mendobrak penghalang di tubuhnya dan memperlihatkan wajah dan aura aslinya. Sekarang, aku khawatir Lao yang tidak akan berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, keluargamu juga merupakan keluarga terhormat. Anak ini mungkin bersedia memberikannya. Setelah semua, meminjamkan kipas kepada keluargamu akan lebih bermanfaat daripada hanya memiliki kipas yang rusak. Banyak kultivator yang berbicara dengan pelan. Dev menatap Mu Yao dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia membunuh Mu Kui, dan sekarang orang-orang dari keluargamu tiba-tiba muncul di sini. Kemungkinan besar orang-orang ini ada di sini untuknya. Untungnya, Mu Yao tidak mengenal Dev, jadi dia membujuk Dev. Jika dia mengetahui identitas Dev, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Dev sejak lama. Lao yang memandang Mu Yao. Meskipun dia merasa tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, keluargamu dianggap sebagai keluarga besar di Gunung Tianmo ini. Tidak sepadan untuk melawan keluargamu hanya karena beberapa koin. Sekarang masalahnya adalah apakah Dev akan bersedia memberikannya? Semua orang memandang Dev. Bahkan pria berjenggot kambing itu dengan lembut menarik sudut pakaian Dev dan memberi isyarat padanya untuk menyerahkan kipas lipatnya. Kalau punya uang, keluarkan saja dan penawar dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Saya tidak keberatan, tetapi jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk mendominasi orang lain, saya tidak akan tertarik dengan trik Anda. Dev memandang Mu Yao dan mendengus dingin. Semua orang memandang Dev dengan heran. Mu Yao juga terkejut. Dia pikir dengan memperlihatkan identitasnya, dia bisa membuat Dev mundur, tapi dia tidak berharap Dev tidak memberi sedikit pun rasa hormat. Dia tidak tahu bahwa Dev bahkan berani membunuh putra tertua keluargamu. Bagaimana bisa Dev memberikan muka kepadanya, anggota keluargamu? Apakah kamu tidak memberikan wajah keluargamuku? Mu Yao memandang Dev dengan dingin, dan aura alam kesengsaraan tingkat 9 meledak dari tubuhnya, menyelimuti Dev. Aura ini seperti beban gunung, membuat pria berjenggot kambing di samping Dev terlihat pucat dan kehabisan napas. Pria berjenggot kambing berada di samping, menatap Dev dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia tahu kekuatan seperti apa Dev. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, tetapi dia berani berbicara seperti ini kepada seorang kultivator hebat di alam kesengsaraan tingkat 9. Ini benar-benar tidak takut mati. Jika Anda adalah ahli puncak alam kesengsaraan, saya mungkin sedikit takut padamu. Tapi Anda hanya baru saja naik ke alam kesengsaraan tingkat 9. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak terkalahkan? Dev berbicara dengan dingin. Kata-kata Dev membuat Mu Yao langsung mematung.
Setelah semua, aura Dev disembunyikan, dia juga tidak tahu apa kekuatan Dev. Tapi mendengar nada bicara Dev, seharusnya kekuatannya tidak rendah. Kemungkinan besar juga berada di alam kesengsaraan tingkat 9, dia tidak akan begitu meremehkannya. Mu Yao menekan amarah di hatinya dan berkata pada Dev. Jika Dev benar-benar berada di alam kesengsaraan tingkat 9, Mu Yao mungkin bisa menahan diri. Mengapa saya harus menunjukkan kekuatan saya? Saya hanya dapat menunjukkan sumber keuangan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menaikkan harganya. Jika Anda tidak punya uang, Anda bisa berhenti mengomel di sini. Kata Dev tanpa basa-basi, dia hampir dibunuh oleh penatuamu, jadi tentu saja Dev tidak akan bersikap sopan saat menghadapi keluargamu. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mu Yao tidak bisa lagi menekannya, dan langsung bergerak menuju Dev, merobek kehampaan dengan satu cakar. Dia ingin memaksa Dev untuk menyerang, sehingga aura Dev akan terekspos dan kekuatannya akan terungkap. Tepat ketika Dev hendak mengambil tindakan, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depan Dev. Lalu terdengar suara gemuruh, dan kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, kehampaan bergetar, dan seluruh bangunan runtuh seketika. Saat bangunan itu runtuh, penghalang di tubuh semua orang menghilang, dan aura mereka terungkap, termasuk penampilan mereka. Untungnya, orang-orang ini adalah kultivator, dan runtuhnya bangunan itu tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi pelelangan itu pasti tidak bisa dilanjutkan. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Dev hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga, mereka semua tercengang. Bagaimana bisa seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan mengatakan apa yang baru saja dia katakan? Menghadapi kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, dia tidak panik sama sekali. Apakah dia memiliki dukungan di belakang? Bahkan Lao yang sedikit terkejut saat melihat kekuatan Dev. Wajah Mu Yao penuh amarah, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh seorang kultivator muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Rekan Dawamu, saya harap Anda bisa memberi saya wajah dan tidak melakukan apapun di sini. Lao yang berkata pada Mu Yao. Mu Yao menggoyangkan lengannya yang mati rasa, menatap tajam ke arah Dev dan berkata, "Bocah kecil, aku akan menunggumu di luar. Saya ingin melihat apakah kamu bisa bersembunyi di sini selama sisa hidupmu." Sekarang dia telah melihat wajah asli Dev, Mu Yao tidak takut Dev akan melarikan diri. Seorang kultivator muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga dapat dihancurkan sampai mati hanya dengan mencengkeramnya saja. Tapi di sini, dia ingin memberikan wajah Lao Yang. Bagaimanapun, Lao Yang adalah orang kuat di puncak alam kesengsaraan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Mu Yao mengibaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Lao yang memberikan kipas lipat itu kepada Dev, dan Dev dengan senang hati membayarnya. Semuanya, pelelangannya sudah selesai sekarang. Saya benar-benar minta maaf atas gangguan kecil ini. Tolong segera pergi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lao yang berkata kepada semua orang. Sekarang identitasnya telah terungkap, jika dia diincar oleh seseorang yang memiliki niat, dia pasti akan mendapat masalah. Dan perkataan Lao yang juga ditujukan untuk Dev. Dia meminta Dev untuk pergi dari sini secepat mungkin. Lao yang tidak ingin menyinggung keluargamu demi Dev. Apa yang harus kita lakukan? Pria berjenggot kambing bertanya dengan rasa takut. Mu Yao itu pasti menunggu mereka di luar. Jika mereka keluar seperti ini, Dev akan celaka. Pria berjenggot kambing juga takut untuk terlibat. Lagi pula, dia selalu bersama dengan Dev. Jangan khawatir, orang itu tidak bisa membunuh kita, apalagi aku masih memiliki harta ini di tanganku. Dev menggoyangkan kipas lipat di tangannya. Kipas lipat ini pasti mampu memblokir serangan Mu Yao. Wah, meskipun kipas lipat ini dibuat oleh Pavilion Luban, namun umurnya sudah tua dan mungkin tidak mampu menahan beberapa serangan. Saat Dev sedang memegang kipas lipat, Raja Iblis Awan Merah memeriksanya sendiri, lalu berkata. Mata Dev juga sedikit mengembun dan berdiri tak bergerak. Meskipun hanya bisa menyelamatkan satu kali hidup, itu juga layak. Dev tidak peduli berapa lama kipas itu masih bisa digunakan. Dev mengikuti pria berjenggot kambing dan pergi saat kakinya bergetar, pemandangan sekitarnya langsung berubah. Mereka telah keluar dari pasar bawah tanah itu. Awalnya pria berjenggot kambing takut Mu Yao akan menunggu Dev di luar, tapi ketika mereka keluar, mereka tidak melihat Mu Yao. Untungnya, orang ini hanya berbicara. Pria berjenggot kambing diam-diam menghela nafas lega. Ayo, ikut aku ke lembah salju, aku sudah memberimu uang. Dev berkata pada pria berjenggot kambing, tidak masalah. Setelah meninggalkan kota Nanjing, terus berjalan ke timur. Lembah salju berada di kaki Gunung Tianmo. Pria berjenggot kambing mengangguk dan berkata, Dev dan pria berjenggot kambing terbang dan menuju lembah salju. Tapi begitu dia terbang keluar dari kota Nanjing, Dev mengerutkan kening. Ada apa? Tanya pria berjenggot kambing. Kita sedang diikuti, kata Dev. Apa? Siapa yang mengikutimu? Apakah itu seseorang dari keluargamu?
Pria berjenggot kambing sedikit panik. Saya belum tahu, jalan terus saja dan jangan khawatir. Dev hanya merasa sedang dimata-matai dan tidak mengetahui identitas pihak lain sama sekali. Sebaiknya kita kembali. Jika kita berada di kota Nanjing, keluargamu mungkin tidak akan berani mengambil tindakan. Pria berjenggot kambing ketakutan dan ingin kembali. Kembali ke sana untuk apa? Dev meraih bahu Senjizi, lalu menggunakan langkah api, tubuh mereka berdua seketika menghilang dan muncul di kejauhan. Kecepatan kedua orang itu meningkat pesat, seolah-olah mereka sedang melompat ke angkasa. Mu Yao, yang mengikuti mereka, tercengang saat melihat kecepatan Dev dan pria berjenggot kambing itu. Sialan, kamu baru berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat? Mu Yao menahan napas dan berkonsentrasi, dengan putus asa mulai mengejar. Saat ini, wajah pria berjenggot kambing menjadi pucat. Dia tidak tahu bahwa Dev akan secepat itu. Dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di kaki Gunung Tianmo. Segala sesuatu di sini tertutup salju dan angin menderu-deru. Setelah turun ke tanah, Dev menarik pria berjenggot kambing untuk menyembunyikan sosoknya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Dev tiba-tiba menyebar, dan kesadaran spiritual Dev berada dalam jangkauan deteksi beberapa mil. Sayangnya kesadaran spiritual Dev tidak mendeteksi apapun. Mungkinkah mereka tidak mengikuti lagi? Dev mengerutkan kening. Faktanya, bukan karena Mu Yao berhenti mengikuti, tapi karena Dev terlalu cepat dan tidak bisa mengikutinya. Mu Yao sekarang terengah-engah mengejarnya. Sambil mengejar, dia mengumpat, "Sial, apakah mereka menggunakan sejenis pesawat?" Lari mereka terlalu cepat. Tepat ketika Mu Yao mengutuk, sesosok tubuh tiba-tiba berlari ke arahnya. Ternyata itu adalah Dev. Dia menemukan Mu Yao dan ingin menyerang lebih dulu. Mu Yao terkejut karena dia sedang berusaha mengejar. Dia tidak langsung menyadari Dev yang sedang bersembunyi. Melihat Dev, kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, mengambil inisiatif untuk menyerang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, pria berjenggot kambing itu tercengang. Dev menamparnya dengan telapak tangan, menyebabkan Mu Yao langsung bereaksi dan api keluar dari tubuhnya. Telapak tangan Dev sama sekali tidak takut dengan api, dan dia menamparkan bahu Mu Yao dengan satu telapak tangan. Tubuh Mu Yao jatuh ke tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. "Apakah kamu tidak takut dengan apiku?" Mu Yao tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan tidak takut dengan apinya sendiri? Dev benar-benar menembus apinya sendiri dan tidak terluka. "Dengan api kecilmu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membakar seekor ayam sampai mati," kata Dev sambil mencibir. "Nak, kamu sedang mencari kematian?" Mu Yao melompat, lalu melambaikan telapak tangannya, dan seketika ratusan api datang dengan padat ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia dengan cepat mundur, dan ratusan api langsung membentuk pengepungan, meledak ke arah Dev seperti bola meriam.